Hari ini kami bersama-sama dengan Pak Wadan Puspomat, Pak Danrem, Pak Wakapolda dengan segenap tim yang tergabung dalam tim investigasi bersama dalam penanganan kasus perjudian dan penembakan beberapa waktu lalu akan menyampaikan update perkembangan penanganan yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas kami kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan secara objektif, secara transparan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana dilakukan serta apa yang akan dilakukan ke depannya. Yang pertama, saya tidak akan mengulang tentang kronologis peristiwa, tapi saya menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, untuk saling melengkapi satu sama lain, baik itu dalam peristiwa tindak pidana perjudian maupun dalam peristiwa penembakan itu sendiri. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada yang harus segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, updating dari yang sudah dilakukan kemarin, 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian, yang 1 sebagai saksi dan 1 warga masyarakat sebagai saksi. Peran-perannya adalah atas nama K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan 1 jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Kemudian warga masyarakat atas nama Ibu N, yang update-nya Ibu N, saksi N. Dia berjualan di lokasi. Dia bisa menjadi saksi atas peristiwa perjudian dan juga menjadi saksi dalam peristiwa penembakan. Ini sudah
yang saksi sudah kita periksa dan kita lengkapi alat buktinya. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok jam 16, kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pijakan penyidik melakukan penyidikan itu dasarnya adalah yang pertama adalah tempus, locus, modus, baru kemudian actus reus mens rea. Ya. Tempatnya, lokusnya ada di register S, di letter S, register 44 W kanan. Kemudian modusnya apa? Mereka melaksanakan tindak pidana perjudian dari siang hari. Begitu tempus, nah tempus ini kita tetapkan adalah pada saat dilakukan tindakan pembubaran. Jadi itulah tempusnya. Sehingga kepada anggota Polres Lampung Tengah tadi, yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk perkara perjudian dan juga penembakan. Dia saksi dalam arti saksi yang menceritakan bahwa dia kenal dan lain sebagainya. Dari updating ini kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Puspomat ya kemarin dan lain sebagainya, sehingga termasuk tadi malam kita juga running melakukan diskusi dan lain sebagainya, sehingga selanjutnya nanti akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Pak Dan Puspomat tentang teknis penanganannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kenapa kok belum dan lain sebagainya. Kita pahami bersama bahwa masing-masing punya standar operasional prosedur, masing-masing punya teknis dalam proses penyidikan dan lain sebagainya, yang mungkin ini belum dipahami sehingga ini bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya nanti begitu kita menunggu hasil lapor ya, kalau sudah keluar semua nanti kita akan melaksanakan gelar kembali bersama, kemudian berkas tersangka barang bukti ini kita akan limpahkan ke POM Angkatan Darat. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dan Puspomat untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dalam kegiatan press release ini, pimpinan TNI dalam hal ini adalah Bapak Panglima TNI maupun khususnya Bapak Kasat menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya untuk keluarga korban AKP Anumerta Lucianto, kemudian Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galip Surya Gandana dalam kejadian gugurnya pada saat almarhum melaksanakan tugas tanggal 17 Maret 25. Kemudian dalam proses penyidikan kami itu kita mengacu kepada acara pidana militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan berdasarkan pasal 99 ayat 1, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan titik tolak mekanisme dalam penyidikan kami. Mungkin bisa ditayangkan, nah inilah mekanisme kami
di dalam melaksanakan, jadi tidak serta-merta rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini kami urut kejadian tanggal 17. Pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas, tanggal 17 melakukan penggerbekan judi. Kemudian terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 2025 yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja. Sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Ankum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan maupun ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari anggota Denpom melaksanakan pencarian barang bukti tersebut dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan di sini. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi kepada Polda maupun Polres untuk meminta laporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025, anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Brigadir Polisi Rio Dael Agusto telah membuat surat laporan polisi yaitu tentang kasus perjudian yang diduga dilakukan oleh Peltu YHL. Tanggal 22 ini berdasarkan laporan polisi ini, maka penyidik melakukan SOP-nya atau mekanisme dalam penyidikan itu membuat surat permohonan kepada Ankum, yaitu Dandim. Atasan yang berhak menghukum Dandim untuk mengeluarkan surat penahanan sementara dalam rangka proses penyidikan. Pada tanggal 23 Maret 2025, Dandim mengeluarkan surat penyerahan perkara untuk penyidikan dan penahanan sementara. Sehingga di tanggal 23 Maret 2025, resmi kedua tersangka ini kita jadikan sebagai tersangka untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian setelah
Denpom ataupun Pomdam 2 Sriwijaya menerima laporan tersebut, maka kami laporkan kepada Bapak Kasat, dan Bapak Kasat memerintahkan kami untuk melindaklanjuti, membentuk tim supervisi dan percepatan dalam penyidikan ini. Maka kami koordinasi dengan Kadipropam, dan alhamdulillah pada tanggal 24 Maret 2025 sore hari kami beserta Karoop Propus Mabes Polri, Brigadir Jenderal TNI Polisi Pamen Simanjuntak bersama dengan Danpus Sintelat dan bersama Sintel Mabesat, tim ini datang ke Lampung. Kemudian malam hari kami membedah permasalahan apa saja, apa mungkin yang akan kita lakukan ke depan, sehingga di tanggal 24 kemarin kami memohon kepada Kapolda untuk melihat hasil dari rekan-rekan Polri seperti apa, hasil dari kita seperti apa, kita padukan. Karena ini ada kaitannya, mohon izin Pak Kapolda, ada kaitannya kami memerlukan saksi polisi yang memang ada, termasuk yang dikatakan Bapak Kapolda, yaitu 2 anggota Polri, termasuk salah satunya tersangka yang berinisial K. Kemudian 1 masyarakat sipil Ibu Nur, tetapi kami juga di Denpom telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi juga untuk memenuhi bagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian di dalam penyelidikan ini, dalam pelaporan polisi, ya, untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka P2 YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, ya, pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan. Tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Mungkin bisa kami jelaskan seperti ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami haturkan atas penyampaian hasil joint investigation. Selanjutnya pada sesi tanya jawab, kami sampaikan kepada rekan-rekan awak media untuk tertib dari sisi kiri 1, tengah 1, dan kanan 1. Sesi pertama 3 pertanyaan. Kami persilakan sisi kanan 1. Ya, 1 silakan. Dikasih mic-nya.
Selamat pagi, selamat siang Bapak. Izin, saya Yunika TV1 mau bertanya. Yang pertama itu saya mau izin penegasan juga Pak. Untuk yang pelaku penembakan itu berarti apakah ada kendalanya? Saya sebenarnya lebih penasaran apakah kendalanya yang membuat dua pelaku penembakan itu sampai sekarang masih belum ditetapkan menjadi tersangka. Selain itu Sudah. Oh, penegasan, oke kalau gitu. Pertanyaan selanjutnya, maaf. Harap tenang, ya, harap tenang rekan-rekan awak media. Lanjut Mbak. Satu oknum TNI lainnya itu, saya mendengar kabarnya bahwa ada yang terjaring narkoba. Itu apakah benar? Apakah sudah dilakukan? Diulangi yang kedua apa? Salah satu oknum TNI yang melakukan penembakan itu, saya mendengar kabarnya bahwa terjaring narkoba. Itu apakah benar atau sudah dilakukan pemeriksaan terkait itu? Terima kasih. Baik, dari tengah. Persilakan yang Pak Roma, baju biru. Silakan, Bu Gracia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roma dari Kompas TV. Pertanyaan ini mungkin bisa ke Kapolda atau dan Puspom. Izin Bapak, terkait dengan senjata api itu, hasil pemeriksaan kita didapat dari mana ya Bapak? Terus dari dua tersangka TNI ini, siapa pelaku yang melakukan penembakan terhadap tiga tersangka ini? Tiga korban. Terus ketiganya, yakni terkait dengan simpang siurnya informasi bahwasanya uang setoran. Hasil pemeriksaan dari tersangka sendiri seperti apa? Dan juga apakah sudah dilakukan tes urin terhadap dua tersangka ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sisi kiri, silakan. Ada pertanyaan berulang. Ya, izin Bu, izin Pak Kapolda, Pak Den. Saya Tampan Fernando dari Rilis ID. Yang ingin saya tanyakan bahwa di dalam acara konferensi pers ini kami tidak melihat ada perwakilan dari Kodam 2 Sriwijaya seperti konferensi sebelumnya. Dalam hal ini apakah memang sudah diambil alih oleh dan Puspomat atau seperti apa seperti itu? Terima kasih. Kodam 2. Iya. Iya, dan terkait satu lagi Pak, terkait kronologi penembakan yang ingin kami tanyakan, apakah itu korban 3 yang gugur diberondong secara otomatis atau ada baku tembak gitu? Terima kasih. Baik, cukup untuk sesi pertama. Pertanyaan kami silakan nanti. Baik. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Yang pertama mungkin dari TV1 tadi ya, bahwa kenapa apa yang menjadi kendala dari lamanya penetapan tersangka.